Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Bapa begitu baik buat saya dan saudara. Dan hari ini Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Apapun yang saudara alami saat ini, kesulitan, kehimpitan, kekhawatiran, mari kita mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada damai sejahtera, ada pertolongan. Saudara percaya bahwa Tuhan menolong saudara saat ini? Mari kita buka hati kita. Kita berikan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Aku bernyanyi, ini kami Tuhan. Oh bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Aku mau bernyanyi Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Dikala kami terhimpit, dikala kami tidak mampu, dikala kesulitan menghampiri, kami mau menyanyi, memuji nama-Mu ketika badai datang Tuhan. Karena dengan memuji dan memuliakan nama-Mu, ada kekuatan, ada kemampuan, dan tidak ada yang perlu kami khawatirkan.
sebab Tuhanku terlebih besar dari segala apapun, dari segala masalah yang terjadi, dari segala kesulitan dan himpitan, sebab Engkau yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berfirmanlah pada hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang hamba katakan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom, kita bersyukur saudara dan saya boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk mari kita berfokus kepada Tuhan. Walaupun sekarang dunia tidak baik-baik saja, dunia membuat kita jadi terancam, merasa takut, merasa khawatir. Di situ Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk mari kita mau berfokus kepada Tuhan. Banyak hari-hari kita boleh isi dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kekuatan, penghiburan selalu ada buat saya dan saudara. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3-4. Yesaya 26 ayat 3-4. Tema dari judul firman ini atau ayat ini adalah nyanyian pujian-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Mari kita membaca di ayat 3 dan 4 yang berbunyi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin saudara. Di sini mengatakan bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih setia ketika ada pujian, ada penyembahan. Dan di sini saya mau sharingkan firman Tuhan lewat pengalaman hidup saya, di mana Tuhan begitu menjaga saya ketika saya merintis, saya merantau, bekerja di luar kota ya saudara, jauh dari orang tua, jauh dari saudara ya. Waktu itu saya bekerja di kota ya, di mana saya tinggalnya di desa dan saya memutuskan untuk bekerja di luar kota. Di mana saudara, waktu itu saya ingat sekali ketika saya bekerja pertama kali, saya mendapatkan gaji 500.000 saudara. Waktu itu saya bekerja dengan gaji 500.000 karena saya menyadari bahwa saya hanya lulusan SMA ya, dan pasti peluang pekerjaan untuk SMA memang banyak ya saudara, dan gajinya juga waktu itu kecil ya, padahal waktu itu pekerjaan saya adalah sebagai sekretaris saudara. Nah waktu itu dengan gaji 500.000 dan saya harus membayar kos ya saudara. Saya tidak tinggal dengan orang tua, saya tidak tinggal dengan orang lain, bahkan saya tidak diberikan tumpangan oleh saudara karena memang jauh ya dari saudara. Tetapi saya kos ya, saya harus menyewa kos di mana temboknya itu triplek ya, terus juga hanya 3x4, jadi bisa cuman buat tidur, lemari plastik kecil ya di situ. Dan panas saudara karena tidak ada jendela ya. Ya maklum cari yang murah karena gaji saya hanya 500.000 ya waktu itu. Nah ketika saya memiliki gaji 500.000, harus bayar kos, harus mencicil motor ya waktu itu karena saya butuh motor ya. Motor saya biasa-biasa saja, saya belinya second karena menyesuaikan budget ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat budget juga tidak cukup saudara. Belum nanti makan ya saudara, belum nanti transport ya. Kira-kira kalau 500.000 dipikir-pikir ya saudara, apakah cukup saudara? Ya pasti secara duniawi, secara manusia berpikir
tidak bisa cukup ya saudara. Cukup makan aja kurang ya saudara ya. Tetapi saya bersyukur bahwa keadaan saya waktu itu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi di situ saya belajar untuk berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah atau mengeluh bahwa wah 500.000 ya mending saya pulang aja deh, kerja orang tua aja, deket aja bisa, jadi misalnya bisa makan tidur sama orang tua gitu ya, jadi gajinya utuh gitu ya. Bisa saja saya berfokus untuk ambil keputusan untuk kembali pulang, atau saya berfokus bahwa mengeluh ya, mengeluh dan minta naikin gaji juga bisa ya saudara. Tetapi di sini saya bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan saya di tengah kesulitan, di tengah himpitan, saya diajarkan untuk selalu mengingat akan Tuhan. Mungkin dari kita berpikir bahwa Tuhan tuh gak adil ya, dia kok hidupnya enak, saya kok enggak. Dia kok enak ya, bisa beli ini, bisa punya itu. Dia kok enak ya, nggak harus berkekurangan makan seperti saya. Mungkin dari saya dan saudara berpikir bahwa keadilan itu di dunia kok kayaknya tidak berpihak ya pada saya. Dan saya pernah sempat berpikir seperti itu. Saya juga pernah makan mie gelas ya. Jadi saya setiap awal bulan kalau gaji saya kumpulin, saya belanja ke supermarket itu beli mie gelas gitu ya. Mie gelas pokoknya nanti tiap hari ya makannya mie gelas ya. Karena gimana, gaji tidak cukup. Tetapi di situ Tuhan mengajarkan saya untuk ayo kita berfokus kepada tangan Tuhan. Dan bukan berarti nanti Tuhan yang nambahin turun dari langit ya. Tetapi saudara, ada aja kebaikan-kebaikan yang Tuhan lewatkan dengan berikan pada orang-orang di sekitar kita ya. Ketika kita nggak bisa makan, Tuhan datangkan tetangga yang baik, Tuhan datangkan teman yang baik ya. Jadi hari ini mungkin kita belum bisa makan, tiba-tiba ada yang ngasih makan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan, karena memang penyertaan Tuhan itu sempurna. Saya memaknai bahwa burung di udara saja Bapa itu pelihara. Apalagi kita, bagaimana cara Bapa memelihara kita seperti burung di udara, yaitu berpercaya. Karena di sini firman Tuhan bilang bahwa yang hatinya teguh, ya, hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara, apakah saudara mau menjalani hari-hari dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong? Seperti burung di udara, Tuhan aja pasti menolong. Yaitu tadi, manusia itu adalah ciptaan yang mulia. Ya saudara, dan ketika itu juga Tuhan kasih saya hikmat ya saudara. Di tengah kehimpitan Tuhan kasih hikmat. Jika saya punya HP waktu itu masih BBM atau Nokia kalau nggak salah ya. Sebut merek nggak apa-apa, sudah nggak ada mereknya ya sekarang ya. Tetapi waktu itu kalau nggak salah ya zamannya Nokia atau ya Nokia ya, waktu itu masih zamannya Nokia. Jadi saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk berjualan lewat media sosial. Jadi waktu itu yang lain belum berjual lewat media sosial, saya sudah berjualan di media sosial di Facebook ya saudara. Tuhan kasih saya hikmah, saya jualan baju tanpa modal ya waktu itu, tanpa modal saya jualan baju, bermodalkan ya kuota dan juga bermodalkan HP ya untuk komunikasi, dan juga foto-foto yang saya ambil dari media sosial ya. Waktu itu saya cari-cari searching ya. Nah di situ mulailah bertambah penghasilan saya ya saudara. Apa aja deh saya jual, yang penting nggak jual diri ya saudara ya. Apapun yang Tuhan kasih ide kepada saya ya saya lakukan ya. Saya jualan, ada teman yang nitip jualan, saya jualan gitu kan, saya bawa jualannya gitu ya.
Dan ya itu ada aja ya, dari 500.000 toh bisa cukup bayar bayar kos-kosan, bayar cicilan motor ya saudara. Bersyukur saya bisa makan, saya bisa kasih orang tua ya saudara. Bayangkan 500.000 ya. Saya percaya bahwa 5 roti dan 2 ikan ya, 5 roti dan 2 ikan saja Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah ya. Dan itu saya pegang teguh, ketika hati kita berfokus kepada Tuhan, maka ada kemudahan. Amin saudara. Saudara mau percaya bahwa kekuatan itu yang saudara dan saya miliki adalah dari Tuhan. Ketika ada himpitan ya saudara, jangan berkata lagi Tuhan tidak adil, jangan mengeluh lagi, tetapi kita mau melihat ada rencana Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, janji Tuhan akan digenapi. Amin saudara. Untuk itu saya mau memberikan kekuatan kepada saudara ya. Mungkin saudara sedang merantau, sedang merasa aduh saya kok kayak gini, saya kok tidak dilahirkan menjadi anak yang kaya ya. Tetapi Tuhan mendidik setiap manusia, setiap umatnya untuk terus bertumbuh, hidup mengandalkan Tuhan. Nah, saya berpikir bahwa ketika saya terlahir menjadi orang yang kaya, orang yang serba ada, serba punya, mungkin saya tidak akan menjadi orang yang kuat. Dalam arti saya akan mengandalkan orang tua saya, warisan orang tua saya. Tapi ketika saya terlahir dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan pergumulan ya, di situ saya belajar untuk memanggil Tuhan, bahwa Tuhan itu ada loh. Tuhan itu menolong loh saya sampai saya detik saat ini ya. Saya bersyukur bahwa tidak ada sesuatu hal yang kebetulan, tetapi di mana Tuhan itu merencanakan. Semuanya indah pada waktunya. Untuk itu saya selalu percaya ketika saya lahir ke dunia ini, Tuhan punya tujuan buat saya, yaitu saya menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu saudara, saya buat channel ini bukan karena saya ingin punya banyak followers atau saya ingin menunjukkan bahwa saya ini bisa, tetapi saya mau berbagi kepada saudara bahwa Tuhan itu ada buat setiap orang yang gak punya apa-apa, yang terhimpit, yang mengalami kesulitan ya, yang putus asa. Tuhan itu ada. Untuk itu saya ingin saudara mengajak saudara untuk percaya kepada Tuhan, sebab firman ini sudah jelas bahwa ketika kita berfokus kepada Tuhan ya, hari demi hari dengan berdoa dan mempercayai janji-janjinya dalam firman Tuhan, mengandalkan Tuhan ya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat ya. Seperti firman Tuhan berkata, gunung batu kita yang kekal, agar kita dapat menjalani seluruh kehidupan ini dengan baik. Karena Tuhan itu gunung batu yang kekal ya saudara. Manusia tidak kekal dalam hal menolong saudara. Mungkin saudara kecewa karena sudah mengandalkan orang tua, tapi orang tua tidak bisa memberikan apa yang saudara inginkan. Atau mungkin saudara kecewa kepada si A, si B yang seharusnya membantu saudara, tetapi tidak membantu saudara. Saya pernah mengalami yang harusnya orang ini membantu saya, tetapi dia tidak bergerak hatinya untuk membantu saya. Bukan karena orang itu jahat, saudara, tetapi ada rencana Tuhan, bahwa Tuhan tidak ingin saya dan saudara berfokus kepada orang atau kepada manusia, tetapi berfokus kepada Tuhan yang janjinya kekal, yang Tuhan berkata bahwa yang hatinya teguh, yang kujagai. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan damai sejahtera. Karena dalam Tuhan
saudara dan saya sampai detik ini mampu melewati semuanya bukan karena saudara hebat, apa lagi saudara beruntung, tidak, tetapi saudara ada penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami mau pegang janji-Mu, hati kami mau terus memandang wajah-Mu, sebab kami yakin bahwa hati yang teguh Engkau jagai dengan damai sejahtera. Mungkin Tuhan, hari-hari kami lewati, kadang kami belum mengerti, kami belum memahami rencana-Mu. Untuk itu Tuhan, ajarilah kami mengerti setiap rencana-Mu itu indah dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami untuk melewati step by step dalam hidup kami. Hari demi hari, biarlah kami boleh terus dikuatkan, dimampukan, sehingga kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan jamah setiap pendengar yang pada siang hari ini yang memberikan hatinya untuk mau dirubah oleh Tuhan, yang hatinya mau dibentuk oleh Tuhan, berikanlah mereka kemampuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jika saudara terberkati dengan channel ini, saudara boleh membagikan kepada saudara seiman, bahkan orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Saudara bisa bagi channel ini supaya sama-sama saling menguatkan dan diberkati. Terima kasih. Shalom.